Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hani Munfarida dengan MPM akhir 0002. Lalu yang kedua ada Era Rahmadani Triko dengan MPM akhir 012. Lalu dengan saya sendiri yaitu Nur Sabrina Melani dengan MPM akhir 024. Lalu yang keempat ada Angelia Marsa Deva dengan NPM akhir 153. Lalu yang terakhir ada Diana Vitasari dengan NPM akhir 356. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal plan aset, yaitu pada bagian penjualan downstream atas aset dan depresiasi, yang dimana soalnya yaitu Sanur Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Pare Corporation, dan nilai buku Sanur Corporation ini sama dengan nilai wajar ketika Pare Corporation mengakuisisi Sanur Corporation pada tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 ini Pare Corporation ini menjual tanah dengan book value-nya yaitu 500.000 kemudian kepada Sanur Corporation seharga 600.000. Pendapatan bersih Sanur Corporation pada tahun 2013 dan juga 2014 ini masing-masing sebesar 600.000 dan juga 460.000. Kemudian Sanur Corporation menjual tanah tersebut kepada pihak luar pada tahun 2014. Nah, di sini diminta yang pertama yaitu berapa jumlah nilai tanah yang harus dilaporkan pada dalam neraca konsolidasi. Kemudian yang kedua, berapa pendapatan bersih dari Sanur pada tahun 2013. Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan dari Sanur pada tahun 2014. Nah, di sini kita ketahui bahwa kepemilikan dari Pare atau induknya ini sebesar 90%. Nah, kemudian dari Sanurnya sendiri atau NCI-nya tadi sebesar 10%. Nah, kemudian book value-nya tadi yaitu sebesar 500.000. Kemudian harga jualnya kepada anaknya ini pada tahun 2013 ini sebesar 600.000. Nah, kemudian net income Sanurnya itu pada tahun 2013 itu sebesar 600. Nah, kemudian net income-nya ini Sanurnya ini tahun 2014 ini sebesar 460. Kemudian pada tahun 2014 ini tanahnya dijual kepada pihak ketiga atau pihak keluar. Nah, di sini yang pertama kita cari nilai tanah di laporan konsolidasi atau nilainya. Nah, di mana kita perlu ketahui unrealized gain dari from land, yaitu dari harga jual ini dikurangi dengan book value-nya. Yang di mana harga jualnya ini pada tahun 2013 ini sebesar 600.000, kemudian dikurangi dengan book value-nya yaitu 500.000, jadi unrealized gain-nya itu sebesar 100.000. Nah, kemudian pada tahun kemudian yang kedua yaitu atau income Sanur pada tahun 2013 ini sendiri, yaitu karena ini adalah transaksi downstream, maka seluruh keuntungan itu yang belum terrealisasi itu dikurangkan langsung dari bagian laba ini perusahaan. Nah, di mana kita ketahui bahwa share net income ini pada tahun 2013 itu persentasenya CI yaitu 90% dikali dengan harga jualnya yaitu 600.000, yaitu dengan total 540.000. Kemudian unrealized gain-nya tadi yaitu sebesar 100.000. Jadi income from Sanur 2013 ini dimana share of net income-nya tadi 540 dikurangi dengan unrealized gain-nya 100.000 yaitu totalnya dengan 440.000. Kemudian yang ketiga yaitu income Sanur tahun 2014. Nah, pada tahun 2014 ini tanahnya tersebut kan akhirnya dijual kepada pihak luar. Nah, artinya keuntungan 100.000 tadi itu ditangguhkan pada tahun 2013, kemudian sekarang sudah terrealisasi. Yang dimana kita tahu share of net income 2014 yaitu masih sama, persentasenya yaitu CI-nya 90%, kemudian dikalikan dengan harga jualnya pada tahun 2014 yaitu sebesar 460.000, yaitu dengan total hasilnya yaitu sebesar 414.000. Kemudian ditambahkan dengan realized gain from land-nya yaitu sebesar 100.000. Jadi income from Sanurnya yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 514.000. Nah, di sini ada jurnal eliminasinya yang dimana pada tahun 2013 yaitu gain on sale land 100.000, kemudian pada land kredit yaitu 100.000 untuk menghapus laba yang belum terrealisasi. Kemudian pada tahun 2014 yaitu ada return earning 100.000, kemudian pada gain on sale kredit 100.000 yaitu untuk mengakui laba karena sudah dijual ke pihak luar. Baik, selanjutnya ini adalah contoh soal penjualan upstream aset tetap non depresiasi.
Jadi pada kasus ini Bagas Corporation itu memiliki 75% saham di Sinta Corporation yang diperolehnya pada nilai buku sejak 1 Januari 2020. Nah, pada tanggal 15 Maret 2021, Sinta itu menjual sebidang tanah kepada Bagas dengan harga 260 juta. Dengan nilai buku tanah tersebut di laporan Sinta adalah 200 juta. Transaksi ini tuh menimbulkan laba intercompany sebesar 60 juta. Karena transaksi terjadi dari anak perusahaan kepada induk perusahaan, maka transaksi ini termasuk ke dalam upstream sale. Nah, diketahui juga bahwa laba bersih Sinta tahun 2021 itu adalah sebesar 400 juta. Selanjutnya, pada tahun 2023, tanah tersebut dijual oleh Bagas pada pihak luar dengan harga 310 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, kita itu diminta membuat jurnal equity method pada buku Bagas serta work paper entry konsolidasi tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, untuk jawaban nomor 1, Bagas itu terlebih dahulu mengakui bagian laba dari Sinta sebesar 75% dari net income tahun 2021. Perhitungannya yaitu 400 juta dikalikan 75% sehingga diperoleh 300 juta. Nah, jurnal yang dibuat adalah investment in Sinta pada income from Sinta sebesar 300 juta. Namun, karena terdapat laba intercompany dari penjualan tanah sebesar 60 juta yang belum direalisasi secara konsolidasi, maka Bagas itu juga harus mengeliminasi bagian laba yang menjadi hak induk, yaitu 75% dikali 60 juta sama dengan 45%. Nah, oleh karena itu dibuat jurnal di mana income from Sinta pada investment in Sinta sebesar 45 juta. Kemudian untuk nomor 2, pada work paper konsolidasi tahun 2021 dilakukan eliminasi gain atas penjualan tanah dengan mendebit gain on sale of land dan mengkredit land sebesar 60 juta agar tanahnya itu bisa kembali dicatat sebesar nilai buku konsolidasi. Kemudian setelah itu dilakukan eliminasi income from subsidiary sebesar 255 juta, yaitu saldo income setelah penyesuaian unrealized gain. Terus selain itu bagian laba NCI juga harus dihitung berdasarkan laba Sinta yang telah direalisasi, yaitu 400 juta dikurangi unrealized gain-nya 60 juta sehingga menjadi 340 juta. Nah, karena NCI-nya sebesar 25%, maka bagian NCI adalah 85 juta. Nah, pada tahun 2022 tanahnya itu masih dimiliki oleh Bagas sehingga laba intercompany sebesar 60 juta masih dianggap belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Oleh karena itu, pada work paper konsolidasi dilakukan penyesuaian dalam jurnal investment in Sinta sebesar 45 juta dan NCI sebesar 15 juta pada land-nya sebesar 60 juta. Terus jurnal itu bertujuan untuk menyesuaikan nilai tanah kembali ke harga perolehan konsolidasi serta menjaga keseimbangan akun investasi dan juga NCI. Nah, kemudian pada tahun 2023 tanahnya itu akhirnya terjual ke pihak luar seharga 310 juta sehingga laba intercompany yang sebelumnya ditangguhkan menjadi terrealisasi. Bagas itu mencatat gain sebesar 50 juta berdasarkan harga transfer 260 juta. Tetapi secara konsolidasi gain yang sebenarnya adalah 110 juta, yaitu selisih antara harga jual dan ke pihak luar dengan nilai buku awal tanah sebesar 200 juta. Nah, oleh karena itu work paper konsolidasi itu harus mengakui kembali perbedaan keuntungan sebesar 60 juta dengan jurnal debit dengan jurnal investment in Sinta pada NCI sebesar 45 juta. Investment in Sinta di debit 45 juta, kemudian NCI di debit 15 juta, pada gain on sale of land di kredit sebesar 60 juta. Nah, dengan adanya penyesuaian ini, laba konsolidasi itu bisa menjadi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ini saya akan menjelaskan contoh soal dari penjualan downstream atas aset depresiasi. Nah, di sini ada contoh soal PT Induk itu memiliki 80% saham pada PT Anak pada 1 Januari 2023. Nah, PT Induk ini menjual mesin kepada PT Anak dengan ketentuan yang pertama harga jual 150.000 dengan book value 100.000 dan umur sisa manfaat itu 5 tahun. Lalu diminta hitung laba yang belum direalisasi atau unrealized gain. Yang kedua ada hitung penyusutan menurut pembeli yaitu Anak dan penyusutan konsolidasi. Lalu yang ketiga ada jurnal eliminasi pada tahun 2003 dan yang terakhir ada jurnal eliminasi pada tahun 2024. Nah, yang pertama laba yang belum direalisasi atau unrealized gain, caranya harga jual atau harga perolehan 150.000 dikurangi dengan book value 100.000, jadi unrealized gain-nya itu 50.000. Lalu yang kedua, penyusutan pada PT Anak dan konsolidasi. Nah, depresiasi Anak ini 80.000
dibagi dengan 5 karena sisa umur manfaatnya itu 5, yaitu 16.000. Dan depresiasi konsolidasi ini 50.000 dibagi dengan 5 yaitu 10.000. Lalu ada excess depreciation dari 16.000 dikurangi dengan 10.000 yaitu 6.000. Lalu yang ketiga ada jurnal eliminasi pada tahun 2023. Yang pertama ada eliminasi gain dengan jurnal gain on sale of machinery 30.000 pada machinery 30.000. Lalu yang kedua itu ada depresiasi, yaitu akumulasi depresiasi pada beban depresiasi 6.000. Lalu selanjutnya ada penyesuaian income from anak 30.000 pada investment in anak 30.000. Lalu ini untuk mengakui bagian yang sudah direalisasi, yaitu investment in anak 6.000 dan income from anak 6.000. Lalu yang selanjutnya jurnal eliminasi tahun 2024, yaitu adjustment saldo awal. Investment in anak 24.000, terus ada akumulasi depresiasi 6.000 pada machinery 30.000. Lalu selanjutnya ada depresiasi tahun berjalan, yaitu akumulasi depresiasi pada beban depresiasi 6.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal penjualan upstream aset depresiasi. Dengan soal PT Cakrawala memiliki 70% kepemilikan atas PT Nusantara pada 1 Juli 2022. PT Nusantara memiliki subsidiari yaitu menjual peralatan kepada PT Cakrawala dengan data, yaitu yang pertama ada harga perolehan peralatan sebesar 1.200.000. Yang kedua ada akumulasi depresiasi dengan harga 480 juta. Dengan yang ketiga ada nilai buku peralatan yaitu 720 juta. Lalu yang keempat ada harga jual kepada PT Cakrawala yaitu 900 juta. Lalu yang kelima ada sisa umur manfaat yaitu sebesar 8 tahun. Lalu yang keenam ada metode depresiasi dengan garis lurus. Nah, PT Cakrawala ini menggunakan aset tersebut hingga 30 Juni 2026, kemudian menjualnya ke pihak eksternal dengan harga yang menghasilkan laba sebesar 15% nilai buku saat penjualan. Nah, laba bersih PT Nusantara yaitu pada tahun 2022 sebesar 210 juta, lalu 2023 yaitu sebesar 250 juta, lalu di tahun 2024 yaitu 280 juta, di tahun 2025 ada 320 juta, dan yang terakhir ada di tahun 2026 sebesar 360 juta. Lalu meminta yang pertama ada hitung laba antar perusahaan yang belum direalisasi pada tahun 2022. Lalu yang kedua ada menghitung amortisasi laba antar perusahaan per tahunnya. Lalu yang ketiga ada hitung bagian laba yang menjadi hak PT Cakrawala sebagai induk dan NCI setelah penyesuaian unrealized gain dan amortisasi untuk tahun 2022 sampai 2026. Lalu yang keempat ada membuat jurnal eliminasi konsolidasi untuk tahun 2022 sampai 2026. Lalu yang terakhir ada menjelaskan pengaruh transaksi upstream sale terhadap perhitungan NCI dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban nomor 1, yaitu laba antar perusahaan yang belum direalisasi pada tahun 2022. Nah, yang pertama yaitu ada harga jual PT Nusantara ke PT Cakrawala dengan sebesar 900 juta. Lalu nilai buku peralatan saat dijual yaitu menggunakan nilai harga perolehan sebesar 1.200.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 480 juta. Lalu hasilnya 720 juta. Nah, nilai harga jual dengan nilai buku yang sudah dikurangi tadi dikurangi lagi lalu menjadi 180 juta. Nah, di mana nilai ini tuh adalah laba yang dicatat PT Nusantara sebagai anak secara individu, namun secara konsolidasinya laba ini tuh belum diakui karena aset ini masih berada di dalam milik PT Cakrawala sebagai induk. Nah, di mana
ada realized gain 2022 dengan nilai sebesar 11.250. Angka ini itu adalah bagian dari laba awal yang sudah dianggap terrealisasi di tahun 2022 dengan perhitungan di mana unrealized gain awal 180 juta, lalu sisa umur manfaatnya kan tadi sudah dijelasin di soal yaitu 8 tahun, lalu amortisasi per tahunnya ini amortisasi per tahun penuhnya yaitu 180 juta dibagi dengan 8 tahun tadi, yaitu nilainya 22.500. Nah, karena penjualan ini terjadi 1 Juli 2022, maka hanya 6 bulan yaitu dari Juli ke Desember, akhirnya 22.500 dikali 6 per 12, yaitu harga menjadi harga 11.250. Nah, setiap kali PT Cakrawala ini menyusutkan aset, sebagian dari laba awal ini ikut terrealisasi karena beban penyusutan yang seharusnya lebih besar ini menjadi lebih kecil. Realisasi gain ini menambah laba konsolidasi. Lalu, unrealized gain akhir 2022 yaitu sebesar 1.680.750 juta. Ini berawal dari laba yang masih belum terrealisasi sampai akhir tahun 2022. Nah, perhitungannya yaitu unrealized gain awal dikurangi dengan realized gain 2022 yaitu 180 juta dikurangi dengan 11.250, yaitu nilainya menjadi 1.608.750 juta. Nah, angka ini itu akan terus berkurang setiap tahun sebesar amortisasi yaitu 22.500 per tahun penuh atau 11.250 untuk periode 6 bulan. Nah, hingga menjadi 0 pada Juni 2026 akhir masa manfaat asetnya. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2 mengenai amortisasi laba antar perusahaan per tahunnya. Nah, di mana laba yang belum direalisasi ini akan direalisasi seiring dengan pemanfaatan aset sampai dengan melalui beban penyusutan yang lebih rendah dari seharusnya, yaitu amortisasi per tahunnya unrealized gain ini dibagi dengan sisa umur manfaat. Nah, nominalnya yaitu 180 juta ini dari soal yang dihitung di nomor 1, lalu sisa umur manfaatnya kan ada di soal yaitu 8 tahun. Nah, maka per tahun penuhnya yaitu 22.500 per tahun. Nah, karena penjualan ini terjadi di 1 Juli 2022, maka tahun 2022 hanya 6 bulan yaitu menjadi 22.500 dikali 6 juta per 12 bulan, yaitu menjadi 11.250. Nah, rincian amortisasi per tahunnya yaitu 22 tahun ini dari bulan Juli sampai Desember yaitu 11.250. Lalu di tahun 2023 yaitu 22.500, di tahun 2024 yaitu sama sampai 2025 sama nominalnya di 22.500. Nah, di 2026-nya kan dari Januari sampai Juni yaitu sebesar 11.250. Jadi total amortisasi selama 8 tahun ini sebesar 180 juta, tepat sama dengan unrealized gain awal. Nah, ini menunjukkan bahwa laba antar perusahaan ini akan habis terrealisasi di akhir masa manfaat asetnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jawaban nomor 3 yaitu tentang bagian laba untuk induk dan NCI setelah penyesuaian. Jadi pada tahun 2022 ini laba bersihnya sebesar 210 juta
Lalu untuk penyesuaiannya ini sebesar 168.750. Ya, ini didapat dari unrealized gain awalnya itu kan 180 juta, lalu amortisasi 6 bulannya 11.250. Jadi penyesuaiannya ini 180 juta dikurangi dengan 11.250 sama dengan 168.750. Untuk laba disesuaikannya ini tinggal dikurangi, yaitu 210 juta dikurangi dengan 168.750 sama dengan 41.250. Untuk hak induknya ini kan sebesar 70%, jadi 70% ini dikalikan dengan 41.250.000 rupiah sama dengan 28.875.000 rupiah. Lalu NCI-nya sebesar 30%, jadi 30% dikalikan dengan 41.250.000 sama dengan 12.375.000. Lalu pada tahun 2023 laba bersihnya ini sebesar 250 juta. Untuk penyesuaiannya sebesar 22.500. Jadi laba disesuaikannya ini 250 juta ditambah dengan 22.500 sama dengan 272.500. Untuk hak induknya 70% dikalikan dengan 272.500 sama dengan 190.750. Untuk NCI-nya ini 30% dikalikan 272.500 sama dengan 81.750. Pada tahun 2024 laba bersih PT Nusantara ini sebesar 280 juta. Jadi untuk penyesuaiannya sebesar 22.500. Jadi untuk laba disesuaikannya 280 juta ditambahkan dengan 22.500 sama dengan 302.500. Untuk hak induknya 70% dikalikan 302.500 sama dengan 211.750. Untuk NCI-nya 30% dikalikan 302.500 sama dengan 90.750. Lalu untuk tahun 2025 itu laba bersihnya sebesar 320. Penyesuaiannya sebesar 22.500. Jadi laba disesuaikannya ini 320 juta ditambah dengan 22.500 sama dengan 342.500. Untuk hak induknya 70% dikalikan dengan laba disesuaikan yaitu 342.500 sama dengan 239.750. Lalu NCI-nya ini 30% dikalikan dengan 342.500 sama dengan 102.750. Untuk tahun 2026 ini karena aset digunakan sampai 30 Juni 2026, maka amortisasinya itu hanya 6 bulan. Jadi laba bersihnya itu kan sebesar 360 juta. Lalu penyesuaiannya sebesar 11.250. Nah, ini didapat dari 22.500 dikalikan dengan 6 sehingga hasilnya 11.250. Jadi untuk laba disesuaikannya ini 360 juta ditambahkan dengan 11.250 sama dengan 371.250. Untuk hak induknya 70% dikalikan 371.250 sama dengan 259.875. Untuk NCI-nya berarti 30% dikalikan 371.250 sehingga hasilnya 111.375. Lalu untuk nomor 4 mengenai jurnal eliminasi konsolidasi. Pada tahun
pada jurnal tahun 2022 ini gain on sale of equipment pada equipment sebesar 180 juta. Jadi jurnal ini untuk mengeliminasi laba penjualan aset yang belum terrealisasi dari pembukuan PT Nusantara. Lalu ada equipment pada depreciation expense sebesar 11.250. Jadi karena aset dijual pada 1 Juli 2022, maka amortisasi laba ini hanya dihitung selama setengah tahun atau 6 bulan. Jadi 22.500.000 per 12 bulan dikalikan dengan 6 bulan, maka hasilnya 11.250. Lalu untuk jurnal pada tahun 2023 hingga 2025 ini hasilnya sama, yaitu equipment pada depreciation expense sebesar 22.500.000. Jadi pada tahun-tahun penuh ini jurnalnya sama. Jadi kita mengkreditkan depreciation expense untuk menyesuaikan beban depresiasi yang terlalu tinggi di pembukuan Indo, karena Indo ini mencatat depresiasi berdasarkan harga perolehan yang lebih mahal atau harga beli dari anak, sehingga laba konsolidasinya itu menjadi lebih akurat. Lalu untuk jurnal pada tahun 2022 ini equipment pada depreciation expense sebesar 11.250. Jadi jurnal ini mencerminkan amortisasi laba untuk 6 bulan terakhir sebelum aset dijual ke pihak eksternal pada tanggal 30 Juni 2026. Jadi perhitungannya itu 22.500.000 per 12 per bulan dikalikan dengan 6 bulan sama dengan atau sebesar 11.250. Lalu untuk yang nomor 5 ini mengenai pengaruh transaksi upstream terhadap NCI. Jadi pengaruh transaksi upstream terhadap NCI dalam NCI. Jadi dalam upstream sale itu kan laba yang belum direalisasi dianggap berasal dari entitas anak. Jadi oleh karena itu NCI harus menanggung proporsi dari kerugian atau pengurangan laba tersebut. Jadi saat terjadi penjualan, laba anak turun sehingga porsi keuntungan yang masuk ke NCI ini berkurang sebesar 30% dari unrealized gain. Lalu saat didepresiasi, penyesuaian atau amortisasi meningkatkan laba anak yang secara proporsional ini meningkatkan bagian laba NCI. Jadi intinya NCI ini ikut merasakan dampak fluktuasi laba anak akibat transaksi internal sebelum laba tersebut terrealisasi dengan pihak luar. Baik, kami di sini dari grup H ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai ringkasan intercompany profit transaction, yaitu mengenai bonds. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai intercompany bonds transaction, yang dimana pada suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi. Nah, nilai kewajiban yang dicatat dalam laporan keuangan itu mencerminkan dari tingkat suku bunga pasar pada saat penerbitan. Nah, namun setelah obligasi diterbitkan tersebut, perubahan suku bunga pasar ini akan menyebabkan perbedaan antara yang pertama yaitu nilai buku obligasi atau book value, kemudian ada nilai pasar obligasi atau market value. Nah, apabila suku bunga pasar ini meningkat, maka nilai pasar obligasi ini akan menurun. Nah, sebaliknya, jika suku bunga pasar menurun, maka nilai pasar obligasi ini akan meningkat. Nah, selisih ini tersebut tidak langsung diakui sebagai unrealized gain ataupun losses kecuali perusahaan itu menggunakan metode fair value option. Oleh karena itu, pengakuan laba atau rugi itu harus baru dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penarikan kembali obligasi atau retreatment of bonds. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara perusahaan itu melunasi obligasinya, yang dimana ada 4, yang dimana perusahaan induk atau parent ini sebagai pengendali dalam laporan konsolidasi memiliki beberapa alternatif. Yang pertama yaitu perusahaan induk atau anak membeli kembali obligasi yang diterbitkan sendiri. Kemudian yang kedua, perusahaan meminjam dana dari pihak luar dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasi atau refunding. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan meminjam dana dari perusahaan afiliasi untuk melunasi obligasi. Kemudian yang keempat, perusahaan afiliasi membeli obligasi perusahaan penerbit dari pihak luar. Nah, dari
Nah, kemudian 3 cara pertama tadi yaitu disebut dengan actual retirement, yang dimana terjadi ketika kondisi ini laba atau rugi yang sebelumnya belum diakui menjadi direalisasi dan juga dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian sedangkan cara keempatnya itu disebut dengan constructive retirement, yaitu terjadi apabila obligasi ini dibeli oleh perusahaan afiliasi dalam satu kelompok usaha. Nah, secara hukum obligasi ini masih beredar, namun laporan konsolidasi ini dianggap telah lunas karena transaksi tersebut terjadi pada dalam satu entitas ekonomi yang sama. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai constructive gain dan juga losses in intercompany bonds, yang dimana dalam constructive retirement itu dapat timbul laba atau rugi komprehensif atau constructive gain atau losses, yaitu selisih antara nilai buku obligasi dan juga harga pembelian obligasi oleh perusahaan afiliasi. Nah, ketentuannya ini, jika harga pembelian lebih rendah dari nilai buku, maka terjadi laba atau gain. Kemudian, jika harga pembelian lebih tinggi dari nilai buku, ini terjadi rugi ataupun laba. Nah, laba atau rugi ini disebut konstruktif karena diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, namun tidak dicatat dalam pembukuan masing-masing perusahaan secara individual. Kemudian terdapat dua pendekatan utama untuk mengalokasikan laba atau rugi konstruktif. Yang pertama yaitu ada per value theory, yang dimana laba atau rugi dialokasikan antara perusahaan induk dan juga perusahaan anak berdasarkan nilai wajar obligasi. Kemudian yang kedua ada agensi teori, yang dimana perusahaan yang membeli obligasi ini dianggap sebagai agen. Oleh karena itu, seluruh dari laba ataupun rugi itu dialokasikan kepada perusahaan penerbit obligasi atau issuer. Jadi pendekatan ini lebih mencerminkan substansi ekonomi karena perubahan nilai obligasi ini disebabkan oleh perusahaan kondisi pasar yang mempengaruhi pihak penerbit. Ini saya akan menjelaskan tentang akuisisi obligasi induk oleh anak perusahaan. Di sini ada contoh soal. Jadi Sun Corporation adalah afiliasi yang dimiliki 80% oleh Pop Corporation, dan Pop Corporation ini menerbitkan obligasi sebesar 2 juta dengan nilai pari, bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun kepada publik pada 30 Desember 2015. Lalu pada 31 Desember 2016, Sun itu membeli obligasi sebesar 200.000 dengan harga 209.000 di pasar terbuka. Pembelian ini mengakibatkan penghentian konstruktif atas obligasi Pop sebesar 200.000 dan kerugian konstruktif sebesar 9.000. Jadi 209.000 itu dibayar untuk melunasi obligasi dengan nilai buku 200.000. Pop menyesuaikan akun pendapatan investasi pada akun investasinya pada 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif dengan metode ekuitas. Nah, jurnalnya adalah Income from Sun 9.000 pada Investment in Sun 9.000. Ini digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dari Sun atas kerugian konstruktif pada obligasi. Lalu, kerugian konstruktif sebesar 9.000 ini dilaporkan dalam laba rugi konsolidasi Pop dan anak perusahaan untuk tahun 2016. Dan obligasi 10% dilaporkan sebesar 1.800.000 dalam neraca konsolidasi 31 Desember 2016. Nah, di sini ada kertas kerjanya, yaitu yang pertama ada loss on constructive 9.000, 10% bonds payable 200.000 pada investment in bond 209.000. Nah, ini digunakan untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi akun investasi obligasi dan liabilitas yang bersifat resiprokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuisisi obligasi anak perusahaan oleh induk. Nah, misalnya ada Sun menjual obligasi sebesar 2 juta dengan nilai par, bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun kepada publik 30 Desember 2015. Dan Pop membeli obligasi tersebut sebesar 200.000 dengan harga 209.000 pada 31 Desember 2016 di pasar terbuka. Pembelian oleh Pop ini mengakibatkan penghentian konstruktif atas obligasi Sun sebesar 200.000 dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 bagi entitas konsolidasi. Nah, kita mengalokasikan hanya 80% dari kerugian konstruktif kepada pemegang saham pengendali karena pembelian obligasi anak perusahaan ini setara dengan transaksi upstream, di mana transaksi antar perusahaan itu mempengaruhi bagian kepentingan non pengendali.
Dalam mencatat investasi Inson dengan metode ekuitas, POP ini mengakui 80% dari kerugian konstruktif pada 31 Desember 2016 dengan jurnal berikut, yaitu Income from Son 7.200 pada investment Insan 7.200. Ini digunakan untuk mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi Son. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai parent bond purchase by subsidiary. Constructive retirement terjadi ketika perusahaan anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induk. Dari sudut pandang konsolidasi, obligasi tersebut dianggap telah dilunasi sehingga dapat menimbulkan laba atau rugi konstruktif. Nah, dalam contoh soal ini, PAM Corporation itu memiliki obligasi sebesar 10 juta dengan premium obligasi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 dan tingkat bunga 10%. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2017, Sun itu yang merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan 70% membeli 10% obligasi PAM dengan harga 950.000. Nah, karena harga pembelian lebih rendah dibandingkan nilai buku obligasi, maka timbul constructive gain yang nantinya akan diakui dalam proses konsolidasi. Nah, kemudian di slide ini tuh dijelaskan mengenai jurnal pembelian obligasi oleh Sun dan jurnal eliminasi konsolidasi. Jadi saat Sun membeli obligasi PAM, Sun itu mencatat investasi obligasi besar harga perolehannya, yaitu dengan mendebit akun investment in PAM, bonds, dan juga mengkredit kas sebesar 950.000. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai buku obligasi yang dibeli, yaitu 10% dari total obligasi beserta premium obligasinya, sehingga diperoleh nilai buku sebesar 1.010.000. Nah, selisih antara nilai buku obligasi dan juga harga beli menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000. Dalam laporan konsolidasi dilakukan jurnal eliminasi dengan mendebit bonds payable sebesar 1.010.000, kemudian mengkredit investment in PAM bonds sebesar 950.000 dan mengkredit gain on retirement of bonds sebesar 60.000. Nah, eliminasi ini tuh dilakukan agar transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup tidak muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya mengenai pengakuan bunga dan juga amortisasi selama tahun 2017. Pada buku PAM, perusahaan itu mencatat beban bunga sebesar 500.000 setiap semester dan juga melakukan amortisasi premium obligasi sebesar 20.000 per tahun. Nah, sementara itu pada buku Sun dicatat pendapatan bunga sebesar 50.000 setiap semester serta amortisasi diskonto investasi obligasi sebesar 10.000 per tahun. Perbedaan amortisasi antara premium dan juga diskonto ini menyebabkan sebagian constructive gain diakui secara bertahap dalam periode berjalan. Nah, kemudian mengenai saldo akhir setelah seluruh transaksi dicatat serta jurnal eliminasi konsolidasi pada akhir tahun 2017. Jadi setelah PAM dan Sun itu melakukan pencatatan bunga dan juga amortisasi masing-masing, saldo pada buku PAM menunjukkan bahwa akun 10% bonds payable menjadi sebesar 10.080.000. Nilai ini berasal dari obligasi sebesar 10 juta ditambahkan sisa premium yang belum diamortisasi sebesar 80.000. Nah, sementara itu pada buku Sun, saldo investment in PAM bonds menjadi 960.000 dan juga interest income sebesar 110.000. Selanjutnya dilakukan jurnal eliminasi konsolidasi untuk menghapus hubungan timbal balik antara obligasi dan juga investasi obligasi. Pada jurnal eliminasi bagian A, akun 10% bonds payable debit sebesar 1.008.000 dan akun investment in PAM bonds dikredit sebesar 960.000. Selisih sebesar 48.000 dicatat sebagai gain on retirement of bonds. Nilai gain ini lebih kecil dibandingkan gain awal sebesar 60.000 karena sebagian gain sudah diakui secara bertahap melalui amortisasi selama tahun 2017. Kemudian pada jurnal eliminasi bagian B, akun interest income sebesar 110.000 dieliminasi terhadap interest expense sebesar 98.000. Nah, selisih 12.000 dicatat kembali sebagai gain on retirement of bonds. Selisih itu muncul karena adanya perbedaan amortisasi antara premium obligasi pada buku PAM dan diskonto investasi obligasi pada buku Sun. Dengan kata lain, pengakuan gain dilakukan sedikit demi sedikit selama umur obligasi. Kemudian pada jurnal eliminasi bagian F, akun interest payable sebesar 50.000 dieliminasi dengan akun interest receivable sebesar 50.000 karena keduanya merupakan transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup sehingga tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Nah, kemudian di bagian kanan juga dijelaskan perhitungan income from Sun. PAM itu mengaku 70% laba Sun sebesar 154.000. Kemudian ditambahkan constructive
gain sebesar 60.000 karena gain tersebut dianggap telah direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Setelah itu dikurangi pengakuan gain bertahap sebesar 12.000 sehingga income from Sun yang diakui menjadi 202.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai efek dari transaksi obligasi antar perusahaan terhadap laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya dengan studi kasus antara PAM sebagai induk dan SUN sebagai anaknya. Nah, di mana di buku masing-masing PAM ini mencatat beban bunga sebesar 98.000, sementara di SUN-nya mencatat pendapatan bunga sebesar 110.000 dengan selisih 12.000. Nah, ini diakui oleh PAM sebagai penyesuaian atas pendapatan investasinya. Nah, untuk mengeliminasi saldo timbal balik ini, kita ini membuat jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2016. Nah, jurnal ini akan menghapus pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, utang bunga, serta saldo investasi obligasi dan utang obligasi. Nah, perhatikan bahwa terdapat kredit ke akun investasi di SUN sebesar $48.000 dan kredit ini bertujuan untuk membangun timbal balik antara akun investasi PAM dan ekuitas SUN di awal tahun 2018. Nah, di tahun-tahun berikutnya, nilai kredit ke investasi di SUN ini akan menurun secara bertahap, yaitu 36.000 di tahun 2019 dan 24.000 di tahun 2020 dan 12.000 di tahun 2021. Nah, hal ini tuh mencerminkan pengakuan bertahap atas keuntungan konstruktif dari obligasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada parent purchase subsidiary bond, POP dan SON. Nah, sekarang ini kita beralih ke kasus lain, yaitu ketika induk ini membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak. Contohnya adalah POP Corporates yang membeli 50% obligasi SON senilai 5.150.000, sementara nilai buku obligasinya ini hanya 4.850.000. Nah, akibatnya terjadi kerugian konstruktif sebesar 300.000 bagi entitas konsolidasi. Kerugian ini dialokasikan sepenuhnya kepada SON dengan asumsi bahwa induk ini bertindak sebagai agen dari anak dalam transaksi ini. Nah, bagaimana sih pengaruhnya ini terhadap pencatatan metode ekuitas? Nah, POP ini menghitung pendapatan investasinya dari SON sebagai yang pertama ada ambil dari 90% dari laba SON yang dilaporkan yaitu 675.000, lalu dikurangi dengan 270.000, kemudian tambahkan 90% dari pengakuan rugi secara bertahap sebesar 54.000. Nah, hasil akhir pendapatan investasi POP ini dari SON adalah 459.000. Nah, saldo investasi di SON per 31 Desember 2017 ini menjadi 10.584.000. Nah, untuk jurnalnya ada 3 ayat jurnal yang dibuat POP selama tahun 2017, yaitu yang pertama ada mencatat 90% laba SON, yang kedua ada menyesuaikan untuk rugi konstruktif, dan yang ketiga ada mengakui bagian pengakuan rugi secara bertahap. Nah, ayat jurnal kedua ini bisa juga dibuat pada tanggal 2 Januari 2017, yaitu saat pembelian obligasi terjadi. Nah, di slide ini menunjukkan bagaimana kertas kerja konsolidasi POP dan SON ini disusun untuk tahun 2017. Nah, di bagian laporan laba rugi dapat dilihat bahwa pendapatan bunga dari POP dan beban bunga dari SON ini saling dieliminasi. Juga terdapat akun loss on retirement of bonds ini sebesar 300.000 yang merupakan rugi konstruktif yang langsung diakui di laporan konsolidasi. Nah, bagian kepentingan non pengendali ini dihitung sebesar 10% dari laba SON setelah disesuaikan dengan rugi konstruktif dan pengakuan tahun berjalan yaitu 51.000. Nah, di bagian neraca ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang
penting, yaitu yang pertama ada eliminasi utang obligasi dan investasi obligasi SON, lalu yang kedua ada eliminasi pendapatan bunga dan beban bunga, lalu yang ketiga ada eliminasi timbal balik antara investasi di SON dengan ekuitas SON serta pengakuan kepentingan non pengendali. Lalu yang terakhir ada eliminasi piutang bunga dan utang bunga. Nah, dengan eliminasi tersebut, laporan konsolidasi ini hanya mencerminkan obligasi yang benar-benar dimiliki oleh pihak luar, yaitu sebesar 4.880, dan laba konsolidasinya ini hanya mencerminkan laba dari transaksi dengan pihak eksternalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kerugian konstruktif terhadap bagian kepentingan non-pengendalian dan laba bersih konsolidasi. Jadi, di sini terdapat penjelasan atau contoh dari materi tersebut yang dimana disebutkan bahwa kerugian antar perusahaan pada tahun 2017 itu sebesar 51.000 yang didapat dari 750.000 dikurangi 300 lalu dikali 50% dan dikali 10%. Nah, kita itu mengubah akun kepentingan non pengendalian SON sebesar 10% dari kerugian konstruktif sebesar 300.000 dan mengkreditkannya sebesar 10% dari pendapatan yang belum direalisasi pada tahun 2017 sebesar 60.000. Nah, untuk mencerminkan kepemilikan kepentingan non pengendalian sebesar 10% atas kerugian konstruktif SON pada tahun 2017 dan bukan 10% dari laba bersih SON yang dilaporkan sebesar 575.000. Nah, pensiun konstruktif utang obligasi itu juga mengurangi bagian kepentingan pengendalian atas laba bersih konsolidasi pada tahun 2017 sebesar 216. Nah, hal ini tercermin dalam laporan laba rugi konsolidasi melalui pencatatan kerugian konstruktif obligasi sebesar 300.000, lalu eliminasi pendapatan bunga sebesar 470.000 dan beban bunga sebesar 530, serta pengurangan bagian kepentingan non pengendalian sebesar 24.000 dari hasil 75 berdasarkan laba bersih yang dilaporkan SON menjadi 51 bagian kepentingan non pengendalian untuk tahun tersebut. Lalu ada analisis pengaruhnya sebagai berikut. Bagian kepentingan pengendalian atas laba bersih konsolidasi pada tahun 2017 itu terdapat yang berkurang karena kerugian konstruktif sebesar 300, lalu eliminasi pendapatan bunga sebesar 470. Jadi total penurunannya itu sebesar 770. Lalu bertambah karena itu terdapat eliminasi beban bunga sebesar 530 dan pengurangan bagian kepentingan non pengendalian sebesar 24.000 yang didapat dari 75.000 dikurangi 51.000. Jadi total kenaikannya itu sebesar 554. Nah, pengaruh terhadap bagian kepentingan pengendalian tahun 2017 ini sebesar 216. Jadi pengurangan bagian kepentingan non pengendalian ini serupa dengan pengurangan beban lainnya. Selanjutnya terdapat entry kertas kerja konsolidasi. Jadi entry yang ditunjukkan pada konsolidasi dalam Exhibit 7.3 serupa dengan ilustrasi PAMSAN pada Exhibit 7.1 itu kecuali jumlah dan perpindahan ke situasi kerugian konstruktif seperti ilustrasi sebelumnya. Nah, entry kertas kerja A, B, dan E ini dipisahkan untuk tujuan ilustrasi, namun dapat digabungkan menjadi satu entry sebagai berikut. Yang dimana terdapat di debit itu kerugian atas penghentian obligasi sebesar 300, lalu utang bunga sebesar 250, pendapatan bunga sebesar 470, dan obligasi 10% yang harus dibayar itu sebesar 4.880. Lalu yang dikredit ini terdapat investasi pada obligasi SON sebesar 5.120, lalu piutang bunga sebesar 250 dan beban bunga sebesar 530.
Selanjutnya mengenai pengaruh pada laporan konsolidasi tahun berikutnya. Jadi, kerugian atas penghentian obligasi itu hanya muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun saat obligasi secara konstruktif itu dihentikan. Jadi pada tahun-tahun berikutnya itu kita mengalokasikan bagian kerugian konstruktif yang belum diketahui atau diakui antara akun investasi dan kepentingan non-pengendalian. Nah, sebagai contoh itu entry gabungan untuk mengeliminasi investasi obligasi dan utang obligasi beserta pendapatan bunga dan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2016 itu diantaranya pada debit terdapat investasi pada SON sebesar 216, lalu kepentingan non-pengendalian sebesar 24, lalu pendapatan bunga sebesar 470, dan obligasi 10% yang harus dibayar itu sebesar 4.910. Dan di kredit itu terdapat investasi pada obligasi SON sebesar 5.090.000, lalu beban bunga sebesar 530. Nah, penetapan kerugian konstruktif kepada SON ini menentukan alokasi kerugian yang belum diakui antara investasi SON sebesar 216 dan kepentingan non-pengendalian itu sebesar 24.000. Nah, karena ini merupakan kerugian anak perusahaan, maka tidak ada bagian kerugian yang dibebankan kepada kepentingan non-pengendalian. Dalam menghitung bagian kepentingan non-pengendalian untuk tahun 2018 ini, kita dapat menambahkan 10% dari kerugian konstruktif 60.000 yang diakui pada tahun 2018 ke bagian kepentingan non-pengendalian atas laba bersih sebesar 600.000 yang dilaporkan SON. Nah, kita memerlukan penyesuaian ini terhadap bagian kepentingan non-pengendalian setiap tahun hingga 2021. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, investasi obligasi ini turun menjadi 5 juta melalui amortisasi premi, dan kewajiban obligasi antar perusahaan itu akan meningkat menjadi 5 juta melalui amortisasi diskonto. Lalu pendapatan obligasi antar perusahaan ini meningkatkan bagian kepentingan pengendalian atas laba bersih konsolidasi sebesar 54 setiap tahunnya dari 2018 sampai 2021. Jadi, bagian kepentingan pengendalian atas laba bersih konsolidasi pada tahun 2018 hingga 2021 ini bertambah karena terdapat eliminasi beban bunga sebesar 530, lalu berkurang karena terdapat eliminasi pendapatan bunga sebesar 470, dan kenaikan bagian kepentingan non-pengendalian sebesar 6.000 yang didapat dari 60.000 dikali 10%. Jadi total penurunannya ini itu sebesar 476. Jadi pengaruh tahunan pada bagian pengendaliannya itu sebesar 54.